Oke, anak-anakku sekalian, 10-9. Siapa ketua kelas? Baik, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mapel baru yang namanya KKA. Apa itu KKA? Ada yang tahu? Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Baik, seperti yang sudah terpapar di sini di presentasi saya ini, ya. Jadi kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu saya akan berkenalan atau mengabsen kalian karena ini kan kelas baru ya. Jadi kalian atau saya ingin berkenalan dengan kalian. Tentunya saya akan mengabsen, tapi absennya saya tidak lewat buku. Saya akan minta untuk menyebutkan namanya masing-masing. Oke, paham? Baik. Dari ujung mungkin Mbak siapa? David. Ausi. Dimas. Gadis. Hasan. Nabil. Asalis. Andin. Pelit. Safa. Risa. Baik. Kalau tidak salah total siswa di 10-9 ini ada 36, betul? Ya, berarti ada yang tidak hadir ya. Satu orang, siapa? Oke. Kenapa itu kira-kira Mas Ketua Kelas? Sakit ya. Sakit ya. Baik. Ya. Pak Haji ingin tahu apa kira-kira yang terbesit di benak kalian ketika kalian mendengar istilah mapel baru kita yaitu KKA. Apa kira-kira? Membuat program, gitu ya? Iya. Itu memang terlalu tinggi bagi kita untuk berpikir ke sana, gitu ya. Nah, ternyata coding dan kecerdasan artifisial itu bisa include dengan berbagai mapel, gitu ya. Nah, terus yang dimaksud coding di sini adalah kegiatan yang sudah kamu lakukan setiap hari sebenarnya. Tanpa kita sadari bahwa kamu atau kita semua sudah melakukan coding. Seperti tadi awal kita mau mulai pembelajaran, saya mengucapkan salam, terus kemudian kita berdoa, gitu ya. Nah, itu pun juga sudah merupakan coding sebenarnya. Artinya coding di situ adalah langkah atau step-step dalam kita mulai. 3. Oke, untuk lanjut berikutnya kita akan bermain atau kita akan melakukan ice breaking. Siap? Siap. Saya minta tolong untuk berdiri semuanya. Ya. Ice breakingnya mudah. Tadi kalian sudah berkenalan dengan saya. Nah, sekarang kenalannya dari ujung sana. Nanti orang yang kedua akan menyebutkan teman yang pertama dan namanya sendiri. Begitu seterusnya. Orang yang ketiga menyebutkan temannya yang 1, 2 dan namanya sendiri. Dan seterusnya. Paham? Paham. Baik. Oke, kita mulai. 1. Terus yang ketiga? Firki Rahma Senandung. Firki Rahma Senandung Salom. Firki Rahma Senandung Salom Iqbal. Firki Rahma Senandung Salom Iqbal Syafid. Firki Rahma Senandung Salom Iqbal David Amrindo. Firki Rahma Senandung Salom Iqbal David Amrindo Aurel. Firki Rahma Senandung Salom Iqbal David Amrindo Aurel Fiona. Firki Rahma Senandung Salom Iqbal David Amrindo Aurel Fiona Sani. Firki Rahma Angin Rindu
Firki Rahma Sinandung Salam Iqbal David Amrindu Aurel Fiona Sandi Rizal Nafan. Firki Rahma Sinandung Salam Iqbal David Amrindu Aurel Fiona Sani Rizal Firki Rahma Senandung Salom Iqbal David Amrindu Aurel Fiona Sani Rizal Nabhan Keisa Tiffany. Rahma Senandung Salom Iqbal David Amrindu Aurel Terus Fiona ya. Terus Sani Rizal dibantu Keisha Nabhan Keisha Sani Fani Jasa ya, oke. Ya. Firki Rahma Senandung Salam Iqbal David Amrindu Aurel Fiona Sani Rizal Nabhan Keisha Fani Jasa Kia. Oke, kita kasih aplaus. Oke, ice breaking sudah kita lakukan, gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam inti materi. Tapi saya ingin agar kiranya kalian menuliskan sebuah harapan ketika kalian belajar coding kecerdasan buatan dengan saya, gitu ya. Saya kepingin apa sih harapan kamu, harapan kalian semuanya ketika belajar coding dan kecerdasan artifisial dengan saya. Siap? Ya. Baik, saya dari mbaknya yang depan. Apa mbak harapannya? Dapat menguasai materi coding yang diberikan oleh Bapak. Oke, thank you. Yang berikutnya. Dapat memenuhi materi Bapak. Mm-mm. Dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Oke, dapat memahami materi yang disampaikan. Ya. Dapat mengerti akan materi yang disampaikan sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Good. Terus? Memahami dan menggunakan coding dan kecerdasan artifisial dengan benar untuk kegiatan positif. Baik, good. Ya. Dapat belajar dan memahami lebih dalam tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, oke, banyak. Tidak syok setiap kali mendengar kata coding dan dapat mengatasi ketergantungan saya terhadap AI. Iya, tidak shock ya, tidak kaget. Coding kayak gitu kan. Nah, oke lanjut. Dapat mengetahui manfaat yang diberi AI selain untuk mencari Oke, good. dapat cepat memahami dan mengetahui manfaat atau dampak positif dari AI. Baik, lanjut. Dapat menguasai materi coding dan kecerdasan artifisial. Baik. Mas Ken? Bisa menguasai atau menggunakan coding atau AI karena di masa depan diperkirakan kita akan banyak menggunakan AI dan teknologi akan semakin maju terus seiring perkembangannya. Oke, good. Ya. Dapat memahami atau menggunakan AI dengan baik. Banyak. Dapat menguasai dan memahami penggunaan AI dengan baik dan juga bisa menggunakan dalam sehari-hari. Oke. Lanjut. Bisa membuat materi dan mengembangkan keterampilan pada Banyak. dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang disampaikan. Oh gitu? Ya, lanjut. Bisa memahami dan mengerti materi yang Oke, banyak. dapat menguasai materi ini dan menerapkannya di dunia Mm-mm. agar bisa tahu bagaimana cara menerapkannya dan memanfaatkan dengan baik. Hmm. Menguasai dan memahami materi serta bijak dalam menggunakannya. Oke, good. Dapat berpikir komputasional. Oke. Bisa menguasai penggunaan AI dengan baik dan bijak. Ya. Bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Mm-mm. Dapat memahami pengertian-pengertian dalam dunia coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Dapat tahu istilah-istilah dalam coding dan juga Oke. Hmm. Baik, banyak. agar bisa menciptakan aplikasi situs web atau solusi teknologi lainnya. Oke, Mas. Dapat memahami dan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari dengan Oke.
dapat memahami dan belajar tentang coding. Selain itu juga dapat mengembangkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memahami dan menjalankan dengan baik dengan kegiatan positif. Mbaknya? Kita lebih mengerti apa itu coding. Oke. Dapat menguasai materi yang baik. Ya. Dapat mengikuti pembelajaran apa dengan baik. Oke. Lanjut. Dapat menguasai dan memahami materi yang disampaikan. Dapat menguasai dan mengikuti materi dengan baik. Iya. Masnya? Dapat memahami serta menguasai materi yang diberikan yang akan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Oke, applause buat kalian. Semoga harapan-harapan kalian yang sudah kalian tuliskan dan kalian sampaikan bisa terwujud dengan baik. Amin. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang berikutnya, ini adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita nanti setelah kalian belajar tentang KKA, kalian dapat menjelaskan tentang definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Gitu ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, terus kemudian untuk capaian pembelajarannya, yang pertama bahwa peserta didik dapat menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja KA. Yang kedua, peserta didik atau kalian mampu menerapkan perangkat kecerdasan artifisial area pemanfaatan umum dan khusus. Itu adalah capaian pembelajarannya. Semoga tercapai. Gitu ya. Nah, untuk indikator capaiannya, peserta dapat menjelaskan definisi, terus kemudian juga jenisnya dan prinsip dasar kerjanya, serta peserta dapat mengilustrasikan contoh pemanfaatan di bidang umum atau bidang khusus. Artinya nanti kalau saya minta agar kiranya tolong buka salah satu jenis AI gitu ya, nah nanti kalian search di Google, bisa di sana. Gunakan handphonenya. Menggunakan handphone semuanya atau bawa handphone semuanya? Bawa. Baik. Ya, ini dia tentang perangkat kecerdasan artifisial. Ini istilahnya. Mau di shoot juga boleh atau ditulis juga boleh, tapi nanti juga PowerPoint ini akan saya berikan ke kalian. Karena memang ini adalah mapel baru, artinya tidak ada buku panduan yang bisa kita gunakan, kayak gitu ya. Nah, ini saya sudah rangkumkan sedemikian rupa, nanti bisa dipelajari. Tapi kalau kalian mau aktif untuk menulis, kami persilakan. Seperti itu kurang lebihnya, ya. Nah, kita baca satu persatu bahwa istilah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ini pertama kali dikenalkan oleh siapa ini? John McCarthy dan koleganya. Mereka mendefinisikan KA itu sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Kalau kita melihat di sini, sebenarnya yang cerdas itu manusianya atau komputernya? Manusianya, gitu ya? Ya, karena kita yang menciptakan, terus kemudian kita yang merintah komputernya. Jadi komputernya itu tidak cerdas-cerdas amat, gitu ya? Artinya perintahnya itu dari kita, gitu ya? Sebagai seorang programmer merintahkan, ya, kita perintahkan komputer sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Misal kita perintah, hai komputer, tolong dong, kayak gitu kan, kerjakan tugas saya untuk buat kabel, misalnya seperti itu. Nah, maka dia akan mengikuti perintah kita. Tentunya perintah yang kita berikan itu harus jelas. Perintah di sini dikenal dengan istilahnya prompt. Apa? Prompt, ya. Jadi prompt itu artinya perintah. Maka ketika kita memberikan prompt kepada komputer dan promptnya itu jelas, maka komputer pun juga akan mendefinisikan dengan jelas. Seperti itu. Makanya nanti ketika kamu menggunakan artificial intelligence itu, kasih dia perintah, kasih dia prompt yang jelas, yang spesifik.
agar kiranya kamu mendapatkan hasil yang spesifik juga, yang sesuai dengan harapan kita juga. Kalau perintahnya masih ngambang, maka hasilnya pun juga ngambang. Contoh, misal AI, tolong dong tampilkan gambar hewan. Itu jelas apa tidak? Kurang, ya. Maka AI akan menampilkan gambar hewan sesuka-suka dia, kayak gitu. Tapi kalau mau jelas, maka kamu harus perintahkan lagi lebih detail. AI, tolong tampilkan gambar hewan yang namanya kuda, gitu ya. Berada di mana misalkan gitu ya, berada di persawahan misalnya gitu. Udah ditampilin sama AI, kuda yang ada di persawahan. Itu pun juga mungkin belum begitu spesifik lagi sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Kamu mungkin kudanya ciri-cirinya mau disebutin lagi lebih detail, bisa. Yang berjambul dan apa gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nanti AI akan pilihkan gambar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, ya. Ini menurut Russell ini dalam artificial intelligence, dia mengklasifikasikan KA ini ke dalam 4 pendekatan. Ya. Nah, sebagai definisinya dia menggarisbawahi dimensi kognitif dan aksiologis KA yang tidak hanya meniru pemikiran manusia, tetapi juga mengutamakan efisiensi pengambilan keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan. Artinya bahwa AI itu sebenarnya tidak pintar-pintar amat sebenarnya. Semakin banyak data yang dia tangkap di sana itu, di dunia maya itu, gitu ya, maka dia semakin cerdas memang, gitu ya. Artinya kalau misalkan dia mendapatkan banyak kosakata di sana, maka kita bisa mencari data itu dengan lebih lengkap lagi. Tapi kalau data yang masuk ke mereka atau ke AI-nya itu sedikit, gitu ya, maka data yang diperoleh juga sedikit. Bahkan nanti kalian boleh coba, artinya sama-sama menggunakan aplikasi A misalkan begitu ya. Nah, terus kemudian dengan perintah yang sama bisa jadi keluarnya akan berbeda kalau inputan datanya itu banyak. Tapi kalau inputan datanya itu hanya sedikit terbatas, maka AI akan menampilkan ya segitu-segitu juga. Kayak gitu maksudnya. Ya. Jadi ini kelasnya dunia ya. Artinya AI itu kenapa kok bisa menjawab sebelumnya? Karena banyak di sana itu yang sudah menginputkan data-data seperti itu. Semakin kita banyak memberikan data-data ke AI, maka AI itu punya bank yang banyak sekali. Kayak gitu. Nah, bank-bank itu yang nantinya akan kita atau yang dia ambil kayak gitu. Kalau di dunia pendidikan bank soal misalnya ya. Karena ketika dia membutuhkan soal, dia keluarkan tuh bank soalnya, ambil soal ini, soal itu, begitu. Itu maksudnya seperti itu. Bisa dipahami? Saya. Nah, terus kemudian yang berikutnya bahwa Nasution ini menjelaskan KA tidak hanya melibatkan pemrosesan informasi, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip logika, terus kemudian bentuk sistem adaptif yang mampu belajar dari lingkungan. Nah, artinya di sini bahwa ternyata AI itu bisa berupa teks, Mbak Mas. Ya. AI itu bisa berupa teks, terus juga bisa berupa noise, suara. Ya. Jadi dari teks berubah menjadi suara, atau dari suara berubah jadi teks baiknya, atau dari suara berubah jadi gambar, atau teks jadi gambar. Jadi teks, suara, gambar, dan video. Gitu ya. Nah, makanya ketika kamu ingin minta tolong kepada AI ya menerjemahkan sesuatu pakai suara, bisa nanti dirubah menjadi teks atau gambar atau video kayak gitu. Itu dia. Karena sudah banyak sekali inputan yang masuk ke dalam AI sehingga AI bisa berkembang kayak gitu ya. Terus akhirnya dia bisa menampilkan atau memunculkan apa yang kita inginkan. Kurang lebihnya begitu, Pak Mas. Ya. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis kecerdasan artifisial. Kalau tadi definisinya, ya, ada definisinya. Nah, ini
tentang jenis kecerdasan artifisial. Ada 3 subkategori yang Oke, lanjut yaitu tentang refleksi atau kesimpulan pada kesempatan hari ini, Mbak Mas. Hanya di kesempatan ini Pak Haji ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Yang pertama, apa sih hal yang bermakna yang kamu pelajari hari ini kira-kira? Siapa yang mau menyampaikan? Satu aja, silakan. Apa kira-kira hal yang bermakna yang kamu pelajari hari ini? Kamu bisa mengenal apa? Ya. Secerdas apapun AI itu nggak bisa untuk meniru perasaan manusia yang sangat kompleks. Oke, good. Ada lagi yang lain? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaanmu sih setelah belajar tentang pengoperasian data? Senang? Oke, tapi ingat ya, tidak boleh tadi aplikasi yang sudah kita terapkan di sana ya untuk diterapkan di mapel-mapel lain ya. Gunakan seperti tadi, harapan kalian di awal hanya untuk hal-hal yang positif ya. Jadi boleh kalian menggunakan tetapi seperlunya saja. Artinya AI itu hanya sebagai teman kita ya, sebagai kalau buku istilahnya referensi tambahan kita. Ketika kamu butuh referensi, boleh. Tapi jangan jadikan dia sebagai inti. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, ada orang yang mungkin punya sifat introvert apa ya, istilahnya gitu ya, tidak mau berkomunikasi dengan teman gitu ya. Dia senangnya di kamar tok. AI bisa seperti itu. Jadi teman baik kamu. Tapi takutnya nanti ketergantungan. Sehingga HP-nya diminta aja marah dia gitu. Nah, itu tidak diinginkan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, kalau masalah yang tadi tentang definisi sudah bisa dipahami? Oke, ada yang bisa menyampaikan tentang definisinya? Ya, siapa? Pak Haji ingin agar kiranya dari kalian ada yang menyampaikan tentang definisi tadi yang sudah kita pelajari? Raise your hand. Apa tangannya? Gak apa-apa. Tolong Mbak. Ya boleh Mbaknya. Apa definisinya tadi? Ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Oke, kita kasih terus dong. Terus, ada nggak yang bisa menyampaikan tentang jenisnya? Yuk, coba Masnya. Bisa? Apa ya? Ani, Agi sama Asi. Oke, Ani, Agi, dan Asi. Kasih aplaus. Ya, itu beberapa definisi dan juga jenis yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari itu. Ya. Nah, terus kemudian untuk terakhir, ya, untuk terakhir, saya berharap agar kiranya nanti di minggu depan kalian bisa mempraktekkan beberapa aplikasi-aplikasi kaitannya dengan KA. Mungkin kalian ada yang tahu aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk kecerdasan artificial? ChatGPT, good. Apalagi? Gemini. Iya. Terus? Mbak Meta ya. Ah, iya. Cici juga ada, gitu kan? Apalagi ada lagi nggak? Udah. Masih banyak sebenarnya. Jadi ada tadi ChatGPT, Gemini, Meta, Cici, gitu ya? Ya. Dan nanti kita lihat lagi banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Tinggal nanti akurat siapa nih, kayak gitu ya. Nah, itu adalah beberapa AI yang bisa kita gunakan di kegiatan kita dalam belajar coding dan kecerdasan artificial. Saya rasa cukup pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita sambung di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.